Tidak bisa dia. Baik, yang saya hormati Ibu Sulfia, Pak Sam, suara saya, Pak, apa cangkir keras, Pak? Ya, Bu. Ibu Sul, HP saya cangkir keras sih? Ya, Itu ngorok-ngorok apa? Pak Sapring atau Ibu Sul? Saya kasih coba. apa Bu? Tidak bisa, Pak Sapring matikan audionya, bagaimana mau diuji? Tidak, Ibu, saya coba tes tadi suaranya siapa. Coba Ibu Sul matikan audio. Sudah ada rekanannya, sudah mereka. Matikan dulu, mute dulu Bu Sul. Ya, oh Ibu Sul berarti Pak Sapring. Baik, Ya, Pak Sapring sudah siap untuk diuji, Pak? Insya Allah siap, Bu. Insya Allah siap. Ini yang RPP yang Bapak kirim, ini untuk rencana aksi yang keberapa ya, Pak? Yang pertama, Ibu, terus terang itu saya belum edit. Karena yang pertama mungkin masih banyak kekurangannya. Kemarin ketika kegiatan kemarin, Bapak sudah mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi dan menentukan. Dari sekian banyak masalah kemarin, Bapak menentukan masalah yang mana untuk perangkat ini, Pak? Iya, saya pilih 2 masalah. Yang pertama itu motivasi belajar siswa pada materi fabel. Yang kedua, kemampuan siswa dalam menulis surat dinas sangat kurang. Itu 2 masalah yang saya pilih, Bu. Yang Bapak kirim di sini masalah yang mana, Pak? Surat dinas atau fabel? Fabel, Bu. Fabel. Masalahnya apa? Mereka kurang motivasinya, Bu. Kurang motivasi dalam mengidentifikasi atau menceritakan kembali? Saya dalam mengidentifikasi, Bu. Dalam mengidentifikasi ya, berarti KI 3 ya, Pak? Iya, Bu. KI 3? Iya, Bu. KI 3. Nah, dalam mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau yang didengar. Ya. Nah, setelah Bapak menentukan masalahnya, akar penyebab masalah yang Bapak yakini sebagai penyebab rendahnya kemampuannya itu apa, Pak? Akar penyebab masalahnya? Akar penyebabnya itu kesimpulan saya itu, Ibu, model belajar saya yang selama ini saya pikir belajar Bapak apa model pembelajaran yang Bapak gunakan? Model pembelajaran, Ibu. Iya, saya hati-hati Pak, karena model pembelajaran Bapak beda dengan model pembelajaran. Iya, Bu. Model pembelajaran. Nah, iya, Bu. Setelah Bapak mengeksplorasi dan melakukan kajian teori, wawancara baik pada guru, kepala sekolah, kira-kira model pembelajaran yang cocok untuk mengatasi masalah fabel tadi model apa, Pak? PBL, Bu. Problem based learning. Basic learning. Iya, Bu. Mengapa Bapak meyakini kalau PBL yang cocok, Pak? Terus terang, Bu, kalau selama ini kan saya mengajar mereka, itu saya yang dominan. Nah, jadi kalau saya gunakan model project based learning, di mana di sana, Ibu, siswa itu mencari sendiri. Setelah saya sampaikan masalah, kemudian mereka menemukan sendiri dan saya di situ hanya membimbing. Jadi menurut saya, jika siswa yang aktif di sana, maka insya Allah pembelajaran mereka akan termotivasi, gitu. Meningkatkan kemampuan mereka. Iya, Ibu. Begitu, Pak. Iya. Saya mau melihat Bapak menyusun rencana aksinya. Di mana tergambar PBL itu, Pak, di rencana aksi Bapak, di langkah-langkah pembelajarannya? Gambaran langkah-langkah Bapak menggunakan model pembelajaran problem based learning. Iya, Bu.
Langkah-langkahnya itu Ibu tergambar di pertama kan eh, eh, apa? Pertama itu langkahnya orientasi peserta didik pada masalah. Nah, di sana saya munculkan video tentang Fabel. Nah, kemudian peserta didik dia menganalisa informasi-informasi apa yang ada dalam Fabel yang mereka tonton. Nah, kemudian kalau Di mereka kegiatan, ya betul Pak. Di kegiatan apa itu Bapak uraikan itu? di orientasi peserta didik pada masalah itu. Ya, di kegiatan Ya, Bu. di kegiatan mana pada langkah-langkah pembelajaran Bapak uraikan itu? Yang pertama di orientasi peserta didik pada masalah Ibu di langkah saya putarkan pertama saya putarkan video. Dengarkan pertanyaan saya Pak. Bapak Ya. menguraikan sintak-sintak PBL itu pada langkah-langkah pembelajaran di kegiatan apa? Paham Pak atau tidak paham? Di kegiatan awal nanti atau akhir? Saya pikir Ibu di kelima sintaknya akan mencerminkan itu. Iya, kelima sintak itu di mana tempatnya Pak? Di langkah-langkah pembelajaran Ibu. Kegiatan? Di kegiatan pembelajaran Ibu. Kegiatan apa? Kegiatannya kan pertama saya putarkan video pembelajaran. Tidak paham. Saya maksud Pak, apakah di kegiatan awal, kegiatan inti, atau kegiatan akhir? Itu kan yang ada di langkah-langkah Iya, Pak. iya, Bu. Bu, di kegiatan inti, Bu. Iya, kok Pak. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya. Tapi saya melihat Pak, kan ciri-ciri pembelajaran inovatif itu ada beberapa ya Pak. Iya, iya, Bu. Ada TPATK-nya, ada kolaborasinya, Iya, Bu. kemudian ada 4C-nya. Iya, Saya Bu. melihat di langkah-langkah pelajaran Bapak ini, semua kegiatan berpusat pada guru, Pak. Tidak tampak kolaborasinya. Begini, Bu. Saya memang untuk di langkah-langkah pembelajaran ini, saya untuk RPP ku saya belum edit di bagian 4C-nya. Itu juga kesalahan saya, Bu. Saya belum sempat. Cuman Mengapa Bapak mengirimkan penguji yang belum diedit, Pak? Sementara itu mau dinilai, Pak. Iya, Bu. Berarti saya nilai saja yang Bapak belum edit itu. Harusnya Bapak mengirim itu karena ini ujian. Kirimlah yang terbaik, Pak. Yang sudah diedit, yang sudah diperbaiki. Biar juga nilainya bagus. Iya, Bu. Pak, belum tampak kolaborasinya. Iya, Bu. Kalau di video juga belum, Pak. Ini Pak, tujuan pembelajaran Bapak ini lots, Pak, bukan hots. Coba lihat Pak, nomor 1. Menjelaskan konsep. Begini, Berikan Bu. contoh, itu masih ketiga. Yang hots hanya angka 4, menceritakan kembali. Begini, Bu, dari pengetahuan yang saya dapat selama ini bahwa pada saat KD-nya itu adalah lots, tidak bisa indikatornya itu ditingkatkan menjadi hots. Kecuali bisa, Ibu, kalau dari pengetahuan yang saya dapat selama ini, Bu, terus terang, mohon maaf, ini saya dapat dari Pak Amri sendiri, bahwa dia bisa hots kecuali KD-nya sendiri itu hots, karena logikanya katanya begini, Bu, kalau tuntutan kurikulum itu adalah lots, kemudian indikatornya kita naikkan ke hots, maka itu ibaratnya itu kita sudah menuntut yang mengarahkan ke yang lebih tinggi, sementara KD-nya itu adalah dia di bawah. Jadi istilahnya masih ada KD-KD yang hots sendiri yang akan harusnya kita indikatornya hots. Jadi ibaratnya itu kita menuntut lebih tinggi. Iya. Iya. Tetapi Bapak baca tidak ciri pembelajaran inovatif di modul 4, Pak? Bapak baca bukunya, Pak? Sedikit juga saya baca, Bu. Ya, jadi itu kan bahannya Pak di PPG ini. Harusnya Bapak mengacu ke situ, Pak. Bahwa ciri pembelajaran inovatif itu yang pertama ada kolaborasi, Ya, Bu. ada pembelajaran host, ada tipek, kemudian ada
eh, apalagi 4C-nya. Itu misalnya, kan kalau karyanya misalnya mengidentifikasi, lalu kita masukkan menganalisis, sebelum dia menganalisis, pasti dia lewati tahap mengidentifikasi, Pak. Iya, iya. Jadi dia menentukan dulu ini, lalu kemudian dia menganalisis dengan memberikan alasannya. Jadi kalau seperti ini semua lost, Pak, tidak memenuhi ciri pembelajaran yang inovatif. Bapak keluar dari ciri itu. Demikian pula ini, Pak, di tujuannya ini, di tujuan pembelajaran Bapak ini, tujuannya, Pak. Ini tujuannya ada 4 ya, Pak? Iya, Ibu. 4-4-nya mau diajarkan sekaligus, Pak? Tidak, Ibu, yang saya ajarkan ini pengetahuan. Cuman di situ waktu kita diarahkan bahwa tidak bisa di dalam satu RPP itu tidak berpasangan. Jadi Paham, Pak. Itu ya, memang begitu. Jadi KD3, KD4 berpasangan, iya. IPK-nya juga ditulis. Tapi tujuannya ditulis cukup yang akan diajarkan, Pak. Kan nanti Bapak, tujuan pembelajaran hari ini 1, 2, 3, 4, padahal hanya 3. Jadi KD dan IPK-nya betul, Pak, berpasangan. Ditulis semua KD3-nya, KD4-nya, lalu IPK-nya, IPK-nya. Tapi begitu masuk pada tujuan pembelajaran, itu sudah spesifik pada apa yang akan diajarkan hari itu, Pak. Kan gimana saya bisa tahu kalau Bapak hanya 1, 2, 3, sementara tujuannya semuanya. Jadi harus pada tujuan, tinggal yang KD3-nya saja, Pak, pengetahuannya saja. Tidak perlu lagi ikut KD4-nya. Jangan-jangan di instrumen juga ikut dengan keterampilannya ya, Pak? Di instrumen iya, Ibu. Tidak bisa, Pak, karena itu tidak Bapak ujikan hari itu. RPP ini kan basisnya pertemuan. Jadi memang betul yang Bapak katakan harus berpasangan. Jadi KI3 di KD itu dengan KI4 berpasangan. Dua-duanya itu sudah benar ini, Pak, yang di atas, Pak. Yang yang KD dengan IPK sudah benar. Tapi begitu tujuan pembelajaran, Bapak batasi tujuan yang akan diajarkan saja hari itu, yang ditulis tujuannya. Demikian pula dengan langkah pembelajarannya, demikian pula di LKPD-nya, di bahan ajarnya, dan di instrumennya. Jadi di instrumennya tidak perlu ada instrumen keterampilan, Pak. Nanti pada pertemuan berikutnya baru ada instrumen keterampilan. Kalau yang di sini yang diajarkan saja. Paham maksud saya, Pak? Ibu, iya, Bu, saya mohon maaf ini karena selama ini pemahaman saya, Bu, bahwa itu dipisah hanya di langkah-langkah pembelajaran. Kalau di tujuan belum ada pemisahan, Bu, sama dengan materi. Nanti kan kalau mengajar begini, Pak, anak-anak lihat tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, tapi semua kan tempat-tempatnya, Pak. Iya, secara logika, Pak. Secara logika. Secara Bapak harus berpikir secara realistis dan logika. Yang dipakai ini kan akan sama di instrumen, Pak. Mengapa Bapak memasukkan instrumen keterampilan sementara tidak diujikan pada hari itu? Logikanya bisa, Pak. Saya, Ibu, pemahaman saya justru Saya yang tidak mau tahu maksud saya jangan gunakan pemahaman Bapak yang salah, Pak. Iya, Bu. Saya akan coba rubah, Bu. Iya, untuk PPN tidak begini aja, Pak. Iya, Bu. Yang berpasangan itu hanya di KD dan IPK. Begitu tujuan sudah tujuan itu kan sudah mulai mengarah tujuan yang akan diajarkan pada hari itu, Pak. Iya. Sementara pada minggu berikutnya ikut juga tujuannya di situ. Jangan-jangan pada minggu berikutnya Bapak tulis lagi semua tujuannya dari 1 sampai 4. Padahal bocah tinggal yang keempat, Pak. Ibu, saya pemahaman saya memang salah selama ini bahwa saya pikir di pemisahan itu hanya pada kegiatan pembelajaran. Itu yang salah di pemahaman saya, Bu. Pemahaman Bapak juga di instrumennya salah, Ibu. Pak. Masa tidak ada di langkah-langkah ada di instrumen? Itu kan tidak masuk akal, Pak. Iya, Ibu. Selanjutnya, Pak, di mana Bapak menerapkan literasi dan numerasi dalam RPP-nya, Pak? Betul, Ibu. Di dalam RPP ku harusnya saya di pendahuluan saya ada literasi dan numerasi, cuman saya tidak ada, Bu. Insya Allah ke depan saya akan ada.
Nanti ini Pak, apa ya langkah-langkahnya diberi penjelasan ya Pak. Ini yang ada di sini baru penjelasan orientasi, tapi sintak saintifiknya tidak kelihatan Pak. Oh Ini iya, pendekatannya kan saintifik ya Pak, iya, iya Bu. yang terdiri atas 5 sintak, mulai dari mengamati, menanya. Iya, Nah, itu harus kelihatan di sini Pak, di kegiatan inti. iya, iya Bu. Karena saintifik itu payung dari PBL. Lalu Iya, ini juga, oh iya, yang di kegiatan pendahuluan ini sudah bagus Pak. Ada dalam kurung religius, ada mana ini sosialnya Pak. Religius, salam, lalu kemudian, oh ini di bawah, Pak, bisa ke Pak misalnya ini yang penjelasan dalam kurung, misalnya ini ada kolaboratif, ada apa lagi? Ada kreatif, itu dibuat dalam warna lain Pak, supaya langsung kelihatan. oh iya Bu. Iya, Ini kan ada Pak di kegiatan inti ya Pak. iya ada Demikian pula kolaboratif, kegiatan ada. pendahuluan. Yang ada religius, kemudian ada motivasi, persepsi, dibuat warna lain. Iya Bu. Misalnya ini ada orientasi pada masalah ini, ada kolaborasi di sini. Iya Bu. Mana kolaborasinya ini Pak? Peserta didik bertanya jawab Jadi seputar video yang iya Bu, jadi pada saat saya setelah melakukan pemutaran video, mereka kan akan muncul di dalam dirinya itu masalah, karena memang yang saya inginkan adalah itu, mereka akan bertanya-tanya ini video apa, kemudian ini untuk apa. Nah, jadi saya dia biarkan berkolaborasi dengan siapa di situ Pak? Dia berkolaborasi dengan siapa? pertama saya biarkan mereka berkolaborasi dengan kelompoknya sendiri. Nanti setelah pemutaran video mereka muncul rasa ini berkolaborasi, bertanya-tanya antara sesama mereka. Kemudian kan pada akhirnya di langkah sintak yang kedua saya membagikan LKPD. Di situ setelah LKPD saya bagi, di situ kan sudah jelas arah masalahnya. Masalahnya itu adalah mereka. Apakah itu tergambar kolaborasinya di formulasi kalimat Bapak ini? Saya paham yang Bapak maksudkan, tapi di sini tidak tergambar Pak di RPP-nya. Saya berikan contoh satu ya Pak. Iya, Ini di orientasi peserta didik pada masalah. Peserta didik mengamati video tentang cerita fabel. Ini kan kalau mau kelihatan kolaborasinya, harusnya guru bersama peserta didik mengamati video tentang video tentang cerita fabel. iya. Kelihatan kan kolaborasi antara guru dan peserta Oh, iya. didik. Yang kedua, eh, guru dan peserta didik bertanya jawab seputar video yang ditayangkan. Di situ selain kolaborasinya, 1, 2 ini selain kolaborasinya, juga ada tipeknya Pak. Jadi dalam kurungnya kolaborasi, koma, dan TPACK. Mana TPACK-nya? Penayangan video. Mengamati video, bertanya jawab tentang video. Itu TPACK-nya Pak. Paham maksud saya ya Pak? Iya Bu, ya. Bapak paham sebenarnya, hanya tidak tergambar di sini. Iya Ibu, saya tidak. Jadi saya berikan 2 contoh itu ya Pak. Iya, Kemudian ini organisasi peserta didik, guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok yang heterogen. iya, Jadi ada guru, ada peserta didik, itu kolaborasinya Pak. iya, iya. Kemudian dibagi dalam kelompok dulu ya Pak. Lalu guru membagikan LKPD kepada peserta didik. Iya, Kemudian peserta didik berdiskusi di bawah bimbingan guru. Kan iya, selalu ada kolaborasinya Pak kalau begitu iya, ya. iya Bu, Dia berdiskusi. Hanya tinggal Bapak memformulasi bahasanya saja sebenarnya iya, di sini. iya Ibu. Selanjutnya seperti itu. Saya kira Bapak ini bisa memahami apa yang saya maksudkan dan bisa membuatnya paling tidak mendekati sempurna rumusan RPP-nya Pak. Insya Allah. Ya, saya kira itu Pak Saprin ya. Iya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu Sylvia. Baik, terima kasih Bu Sri. Baik, Safrin. Iya Ya, Bapak ini menggunakan model PBL ya. PBL Ibu. Model PBL. Nah, KD keberapa yang Bapak
saya sajikan ini 4.15. 3.15 Ibu. Ya, 3.15. Ya Ibu. Tapi di sana hanya mengidentifikasi informasi tentang teks fabel. Iya, legenda daerah tempat yang dibaca dan didiknya. Ya, tapi yang diambil ini adalah cerita fabel ya. Iya Ibu. Iya Bu. Halo? Iya Bu. Ini kan cerita fabel atau legenda daerah. Nah, Iya. yang Bapak terapkan di kegiatan LKPD yang mana Pak? Cerita daerahnya? Yang saya terapkan Ibu fabel. Fabel. Iya Bu. Mengapa bukan cerita daerah? Saya pikir untuk fabel ini bagaimana saya ambil fabel secara umum Bu. Oh, secara umum. Tapi Ya. kan di cerita daerah Buton kan di SMP Negeri 15 Buton ini ya? Iya Bu. Iya Pak. Nah, di sana kan ada cerita legenda, cerita legenda daerah agar kita memilih materi pembelajaran itu adalah lekat kepada peserta didiknya. Karena apa? Karena kalau di cerita legenda daerah Buton itu banyak Pak. Mengapa dikatakan demikian? Supaya peserta didik itu bisa mengetahui, bisa memahami, bisa mengerti ternyata di sana banyak cerita daerah, cerita legenda daerah. Ada ya? Begini Bu, sebenarnya menurut saya di sana itu banyak, cuman selalunya itu legenda daerah itu banyak versinya. Jadi seolah-olah kalau misalnya saya mengangkat satu cerita legenda, versinya setiap orang tua itu berbeda-beda. Apalagi itu ceritanya belum dibukukan Ibu. Jadi saya kesulitannya mungkin di situ. Makanya saya tidak mengambil. Makanya diperkenalkan Pak. Kan di sana legenda daerah itu artinya misalnya Wan Dui Dui. Ada dikenal di sana? Ada. Iya, cerita Wan Dui Dui, kemudian apalagi misalnya Lakapo Lakapo Luka. Nah, itu. Ya, itu versi daerah Buton agar cerita legenda daerah itu bisa bisa merasakan ternyata peserta didik itu artinya bisa mengetahui ternyata di cerita daerah legenda Buton itu banyak. Nah, tapi kalau fabel ini pasti Bapak berpatokan hanya pada buku ajar ya. Ya Bu, Ibu kalau boleh tahu Ya, legenda tadi kira-kira sudah dibukukan Bu cerita itu yang Wan Diu Diu dan tadi Bu? Adakah Ibu cerita legenda Buton yang sudah dibukukan? Hanya memang itu kan diperoleh pada itu kan informasinya bisa ditanyakan kepada orang tua itu sudah tahu cerita-cerita itu. Tinggal peserta didiknya bagaimana untuk mencari informasi itu. Memang belum dibukukan Pak. Hanya ini kan hanya dari lisan ke lisan, dari tuturan-tuturan, dari informan ke informan yang lain. Nah, tetapi kan kalau misalnya ditugaskan kepada peserta didik, misalnya ditugaskan kegiatan misalnya selanjutnya menceritakan nanti tentang legenda daerah yang ada pada legenda daerah Buton. Apa itu Bapak tidak menerapkan selama ini? Misalnya tugas di rumah. Ya Bu, selama ini saya sebenarnya Bu untuk cerita legenda itu pernah kita sudah lakukan Ibu. Cuman yang jadi kendala itu setelah orang tua yang lain yang baca, dia tidak sepakat dengan yang pendapatnya yang satunya. Sehingga kita yang merancang tulisan itu terkendala di sana. Antara versi pertama dan kedua itu selalu tidak sinkron. Jadi kita yang membuat cerita untuk kita bukukan itu selalunya jadi bahan istilahnya image-nya di masyarakat jadi kurang bagus karena masing-masing versi dia berbeda.
Tapi kan ada ciri khas, versi misalnya versi butonnya bagaimana, itu kan. Nah, versi munanya bagaimana? Kan otomatis kalau di daerah buton kan bukan hanya buton saja yang tinggal di sana, tapi ada beberapa daerah di sana ya. Nah, bisa misalnya kalau kan yang difokuskan ini adalah daerah setempat. Nah, berarti yang dilakukan itu adalah pada cerita daerah. Nah, kan ini penekanannya di KD itu di fabel atau legenda daerah. Jadi bisa dia apa namanya memilih dari antara apakah kegiatan fabelnya, jangan fabel terus. Sementara legenda daerahnya ada di KD-nya, Bapak tidak terapkan. Bagaimana caranya bisa didekatkan cerita itu kepada peserta didik. Jadi kalau tidak diperkenalkan, Pak, berarti peserta didik itu tidak bisa mengetahui, oh ternyata cerita Buton nanti versinya bahwa tidak ada di sana cerita Buton. Padahal banyak. Ya itu yang pertama. Nah, jadi fabel yang Bapak berikan ini karena tergantung dari bukunya ya. Iya, buku kelemahan di buku paket. Nah, sementara di kegiatan PPG ini kan itu ada dua model. Model apa saja yang selain PJBL, Pak? Kalau untuk fabel ini saya gunakan PPL. Iya, nanti insya Allah kalau menulis surat untuk pertemuan untuk PPL 2-nya itu PJBL rencananya saya begitu. Selanjutnya PJBL. Iya, Bu. Nah, ada menulis KD selanjutnya ya. Iya, Bu. Maksudnya untuk PPL 2-nya. Ya. Tapi masih bagian dari KD 3 titik. Berarti sudah 4 titik berapa tadi ya KD-nya? KD-nya ini kalau untuk ini 3.15. Ya, untuk menceritakan. Padahal ini kalau cerita legenda daerah itu apa namanya? Bagus, Pak. Iya, betul, Bu. Saya jujur saja, Ibu, saya ini orang yang cinta dengan hal-hal di daerah saya, cuman kendalanya tadi buku itu dia. Saya sendiri apakah karena saya kurang membaca. Nanti kalau misalnya hasil dari LKPD-nya itu kan Bapak bisa mengumpulkan cerita itu, lalu jangan dibuang, Pak. Bisa bisa disimpan, dijilid 1 kali, Kak. Ya, supaya nanti peserta didik yang lain nanti masuk ke kelas berikutnya, bisa melihat ini cerita ini. Artinya informasinya bisa diketahui di legenda daerah itu. Tapi kalau fabel itu terlalu umum, artinya nasional dia ya. Padahal situ sudah ada garingnya, pilihannya. Saya pilih ya cerita daerah agar peserta didik itu bisa mengetahui. Nah, yang kedua, kegiatan pembelajaran pada langkah-langkah yang Bapak berikan ini pada kegiatan pendahuluan tidak ada perbedaan, tidak dipisahkan mana orientasi, mana apersepsi. Tadi mungkin sudah dikemukakan oleh Bu Sri ya. Apersepsinya, memberikan motivasi, pemberian acuan. Nah, itu tidak ada. Hanya kan membedakan kegiatan PBL-nya itu ada sintak-sintak yang harus diselesaikan di sana. Nah, hanya membedakan kalau PJBL itu kan yang pertanyaan mendasar itu dibuat oleh guru itu sendiri yang merancang. Ya, nah, di sana tidak ciri khas. Kalau di pendahuluan tadi Ibu ada Bu, saya sudah pisahkan, ada acuan, ada motivasi, ada apersepsi. Itu saya tulis dalam kurung Bu, ada di poin D apersepsi, kemudian F ada motivasi, G ada acuan. Iya Bu, hanya mungkin di manfaat ini saya tidak tulis dalam kurung, cuman dia masuk bagus Pak. Dipilah-pilah saja, diberikan dulu supaya tidak bercampur baur antara apersepsinya. Tapi kita juga tidak melihat karena seandainya Bapak tebalkan di sini kita bisa melihat. Iya betul. Saya tidak tebalkan. Ya, karena tidak ada kan penandanya di sana mana motivasi,
Iya. Persepsi orientasinya mana ini, Pak? Eh, Persepsi saja dengan motivasi yang muncul ini. yang ada ini Ibu acuan, motivasi, persepsi, kemudian Ya, eh, acuan, motivasi dengan persepsi. persepsi. Nah, sementara orientasinya itu tidak ada. Iya Ibu, saya hanya tergambar di poin A, B ini masuk di orientasi kayaknya. Kalau guru memberi salam untuk mengawali pembelajaran, kegiatan apa itu, Pak? Antara A dengan B. Peserta didik menjawab salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kegiatan apa itu, Pak? Di langkah-langkah pembelajaran pada pendahuluan. Saya enggak tahu. Yang pastinya Ibu, setiap kita belajar, mengajar pasti melakukan langkah ini. Cuman namanya kegiatan itu Nah, secara ini yang diterapkan di PPD ini, Pak. iya, iya. Ya, itu kan harus ada cirinya. Di situ ada pembelajaran PBL, ini PJBL-nya ini. Tetapi kan satu langkah itu ada hanya sedikit perbedaan di kegiatan PBL dan PJBL. Iya, Supaya bisa dibedakan persepsinya yang mana, orientasinya yang mana, iya, iya. kemudian motivasinya mana. Iya, Bu. Nah, ini belum ada orientasi di sana. Iya, Guru iya. memberi salam untuk mengawali pembelajaran dengan yang B itu peserta didik menjawab salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Itu bagian dari orientasi, Pak. Orientasi. Iya. Ya. Nanti diberi nanti di sana ya, tapi kan Bapak ini sudah apa ya? Pelaksanaannya nanti PPL yang harus digunakan itu harus dua, PBL dengan PJBL atau ya memilih dari antara itu. Iya. Nanti diperbaiki, Pak ya. Iya, Bu. Kemudian di kegiatan inti, orientasi peserta didik pada masalah. Iya, Ibu. Ya. Mana di sini tidak ada kolaborasi yang terjadi di sana, yang mana, Pak? Ada Ibu di poin B, peserta didik melakukan tanya jawab seputar video yang ditayangkan. Saya tulis di situ, Yang Bu. mana menandakan kolaborasi itu? Hanya peserta didik ini ada. Oh, ternyata. Jadi tanya jawab itu mungkin saya di sini tidak tulis guru, padahal sebenarnya saya bertanya jawab dengan siswa Ibu.